Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan dan saya hormati, alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian kita, dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, pada kajian kita yang lalu telah kita jelaskan dan kita pelajari mengenai perkara-perkara yang dimakruhkan dalam sholat. Untuk kajian kita kali ini, kita akan membahas mengenai hal-hal atau perbedaan-perbedaan dalam sholat antara orang laki-laki dan orang perempuan. Di sini Imam Abi Suja, beliau berkata, Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wal mar'atu tukhalifur rajula fi arba'ati asya'a. Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambayhi wa yuqillu batnahu an fakhidaihi fi sujudi war ruku'. Wa yajharu fi mawdi'il jahri wa idza nabahu syai'un fi salatihi sabbaha. Wa auratur rajuli ma baina surratihi wa rukbatihi. Yang artinya seorang perempuan berbeda cara salatnya dengan seorang laki-laki dalam 4 hal. Yang pertama, orang laki-laki merenggangkan kedua sikunya dari badannya dan mengangkat perutnya atau menjauhkan perutnya dari kedua pahanya ketika dalam keadaan rukuk dan dalam keadaan sujud. Kemudian orang laki-laki disunatkan untuk mengeraskan bacaan dalam keadaan jahar, dalam keadaan atau di tempat-tempat yang disunahkan untuk mengeraskan suara. Wa idana bahu syai'un, kalau seandainya orang laki-laki berjamaah dengan yang lainnya dan terjadi sesuatu dalam salatnya, kekeliruan dalam salatnya, misalnya meninggalkan tasyahud yang pertama atau meninggalkan kunut misalnya, atau misalnya rukuk sebelum dia sujud sebelum dia rukuk misalnya, maka cara mengingatkannya adalah dengan membaca tasbih. Yang terakhir adalah jika aurat seorang laki-laki adalah bagian tubuhnya di antara pusar dan kedua lutut. Ini adalah untuk orang perempuan, untuk wanita dalam hal ini berbeda dengan orang laki-laki, yang insya Allah akan kita jelaskan lebih lanjutnya sebagai berikut. Memang tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam cara sholat. Hal-hal yang kita jelaskan dalam kajian kita yang lalu, baik rukunnya sholat atau kesunatan-kesunatan dalam sholat, selain disunatkan untuk laki-laki juga disunatkan untuk perempuan, sama, tidak ada perbedaan. Di sini ada beberapa hal, ada 4 hal yang menjadi perbedaan antara orang laki-laki dan orang perempuan dalam cara mengerjakan sholat. Yang pertama adalah seorang perempuan jika dia melakukan sujud, maka yang sunnah bagi dia adalah merapatkan badannya. Merapatkan kedua sikunya ke badannya dan merapatkan kedua pahanya.
Begitu juga ketika dalam keadaan rukuk, untuk orang perempuan adalah disunatkan untuk merapatkan anggota badannya. Adapun orang laki-laki yang sunnah adalah dengan merenggangkan. Dalam keadaan sujud disunahkan untuk merenggangkan kedua sikunya dari badannya. Juga merenggangkan perut dalam keadaan sujud. Mengangkat perutnya dari pahanya, jangan sampai perutnya menyentuh paha. Dan juga merenggangkan lututnya di antara dua lutut. Ini adalah cara sholatnya orang laki-laki. Dalam keadaan rukuk, orang laki-laki adalah merenggangkan tangannya, juga mengangkat sedikit perutnya. Tapi untuk perempuan disunatkan untuk merapatkan kedua sikunya. Dalam keadaan sujud, orang laki-laki disunatkan untuk merenggangkan kedua sikunya. Orang perempuan disunatkan untuk merapatkan kedua sikunya ke badannya. Juga orang laki-laki dalam keadaan sujud disunatkan untuk mengangkat perutnya. Adapun orang perempuan disunatkan untuk menempelkan perutnya, merapatkan perutnya pada dua pahanya. Hal ini adalah sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Rasulullah SAW pada suatu ketika jalan dan menemukan jalan, kemudian berpapasan dengan dua orang perempuan yang lagi dalam keadaan sholat. Kemudian ketika Rasulullah SAW melihat cara kedua perempuan ini sholat, beliau mengingatkan, "Idza sajadtuma fadhamma ba'dhal lahmi ilal ardi, fa innal mar'ata laysat fi dzalika karrajuli." Rasulullah SAW ketika beliau melihat cara sholat kedua sahabat beliau putri ini, beliau mengingatkan bahwasanya jika kamu sujud, maka rapatkan badanmu, rapatkan kedua sikumu kepada badanmu, dan rapatkan perutmu kepada kedua paha, ya. Karena sesungguhnya orang perempuan dalam hal ini berbeda dengan orang laki-laki, ya. Dari hadis ini bisa kita ketahui bahwasanya yang sunnah untuk orang perempuan adalah merapatkan tubuhnya. Adapun orang laki-laki yang sunnah adalah untuk merenggangkan kedua sikunya. Hikmahnya adalah karena orang perempuan itu biar lebih khusyuk, dan maka keadaan yang sedemikian ini adalah membantu seorang perempuan untuk lebih khusyuk. Adapun orang laki-laki, keadaan yang renggang itu adalah membantu mereka untuk lebih khusyuk lagi. Hal yang kedua yang menjadi perbedaan antara orang laki-laki dan orang perempuan dalam hal ini adalah orang laki-laki jika sholat, kalau sholatnya itu adalah sholat yang disunahkan untuk mengangkat suara, maka disunahkan untuk mengangkat suara, disunahkan untuk membaca bacaan dalam sholat dengan suara yang keras. Adapun kalau orang perempuan, demikian juga, akan tetapi jika orang perempuan tersebut sholat dan sebelahnya ada orang laki-laki yang bukan mahramnya, maka yang disunatkan adalah dengan memelankan suara. Jadi seperti yang kita jelaskan pada pelajaran kita yang lalu, bahwasanya sholat 2 rakaat, ya. Rakaat yang pertama dan rakaat yang kedua pada salat maghrib, juga rakaat pertama pada rakaat kedua pada salat isya, juga rakaat yang pertama dan rakaat kedua pada salat subuh, begitu juga salat malam-malam yang lain disunatkan untuk mengangkat suara, untuk mengeraskan suara. Akan tetapi ini baik untuk perempuan atau untuk laki-laki. Akan tetapi seorang perempuan jika salat malam dan di sebelahnya ada orang laki-laki yang bukan mahram, seorang perempuan salat malam, baik salat maghrib atau salat isya atau salat subuh atau salat tahajud misalnya, dan di sebelahnya ada orang laki-laki yang bukan mahramnya, sekiranya kalau orang perempuan tersebut mengangkat suara akan terdengar oleh orang laki-laki yang duduk di sebelahnya, maka dalam keadaan seperti ini yang utama, yang afdol untuk perempuan tadi adalah dengan memelankan suaranya. Memelankan suaranya sehingga suara perempuan tadi tidak terdengar oleh lelaki yang duduk di sampingnya. Karena apa? Karena bagaimanapun
Hal itu adalah untuk menghindari fitnah. Karena kadang-kadang suara perempuan itu membuat fitnah untuk laki-laki yang ada di sebelahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab yang punya fala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad. Fala takhda'na maksudnya adalah janganlah kamu melemaskan ucapan kamu. Fayatma'ul ladzi fi qalbihi marad, maka orang yang hatinya sudah keracunan, banyak racunnya, yang banyak setannya akan tergoda dengan suara kamu. Jadi ini menandakan bahwasanya suara perempuan itu sendiri adalah fitnah. Maka yang dituntut dalam keadaan seperti ini adalah untuk memelankan suaranya, jangan sampai mengeraskan suara. Dikhawatirkan seandainya dia sholat dan di sebelahnya ada orang laki-laki yang tidak mahramnya, dikhawatirkan bacaan Quran atau zikir yang dia baca dengan tidak sengaja dibaca dengan keras, itu menggugah hati laki-laki yang memang sudah lama hatinya itu sudah banyak setannya, sehingga suara Quran pun dia akan kena fitnah dengan suara perempuan tersebut. Maka dalam hal ini, untuk menjaga hal yang demikian, maka para fuqaha menyarankan kalau seorang perempuan itu sholat dan di sebelahnya ada orang laki-laki yang bukan mahram, maka hendaknya perempuan tadi tidak mengeraskan suara sehingga orang laki-laki yang duduk di sebelahnya atau yang berada di sebelahnya tidak mendengarkan bacaannya. Karena bagaimanapun bacaan perempuan ini kadang-kadang bisa menimbulkan fitnah bagi orang yang mendengarkannya. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kaum Hawa untuk jangan sampai tulayinu sautaha, yakni membikin suaranya itu merdu atau membikin suaranya itu lemah lembut sehingga orang yang mendengarkannya akan terkena fitnah dengan suara tersebut. Maka dari sini juga bisa kita ambil hikmah kalau seorang perempuan ngomong dengan lawan jenisnya yang bukan mahramnya, hendaknya dia kalau ngomong jangan ngomong yang lemah lembut dengan memerdukan suara, tapi ngomonglah dengan suara yang jantan sehingga lawan jenis bicara tidak kena fitnah dari omongan yang keluar dari perempuan tersebut. Karena setan itu bagaimanapun ya berusaha untuk membujuk manusia agar jatuh ke dalam jurang kenistaan. Ini adalah tugas setan. Maka dia akan berusaha bagaimana caranya untuk membelokkan manusia dari jalan yang benar. Maka anjuran dari Allah Subhanahu wa taala adalah agar seorang perempuan itu kalau ngomong dengan orang yang bukan mahramnya hendaknya ngomong dengan suara yang ghalib, dengan suara yang keras yang menandakan tidak dengan suara yang lembut dan merdu. Hal lain yang menjadi perbedaan dalam salat antara laki-laki dan perempuan adalah jika seorang perempuan salat berjamaah. Jika seorang perempuan sholat berjamaah dan imam daripada perempuan tersebut melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang lupa, misalnya lupa tidak sujud terlebih dahulu. Yang penting kalau seorang perempuan sholat berjamaah dan imam lupa mengerjakan sesuatu yang dituntut, seperti lupa mengerjakan sunnah ab'ad, lupa mengerjakan tasyahud yang pertama, atau lupa mengerjakan kunut atau lupa hal-hal yang lainnya, maka untuk mengingatkan imam dalam keadaan seperti ini, yang dilakukan oleh perempuan ini adalah dengan bertepuk. Caranya bagaimana? Dengan bertepuk, yaitu dengan menepukkan tangan kanan ke tangan kiri. Telapak tangan kanan yang dalam dipukulkan ke punggung tangan kiri. Nah, ini adalah cara untuk mengingatkan imamnya yang lupa. Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man rabahu syai'un fi salatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi wa innamat tasfiqu lin nisa. Yang artinya barang siapa yang
eh, barang siapa yang ragu-ragu dalam sholatnya, ragu-ragu meninggalkan sesuatu atau mengerjakan sesuatu, fal yusabbih, maka hendaklah diingatkan dengan cara tasbih. Fa innahu idza sabbaha ultufita ilaihi, kalau seandainya makmum itu membaca tasbih, maka dengan tasbih ini diharapkan imam ingat dengan apa yang dia tinggalkan atau dia lakukan. Wa innama tasfiqul nisa, adapun untuk kaum hawa, kaum perempuan, yang disunatkan adalah dengan bertepuk tadi. Jadi ini adalah cara untuk mengingatkan imam yang salah dalam sholatnya atau yang lupa dalam sholatnya. Maka untuk orang laki-laki dengan mengucapkan tasbih. Kalau misalnya imamnya dari iktidal langsung rukuk tanpa membaca doa qunut, maka diingatkan subhanallah, 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 dengan tujuan membaca zikir misalnya, dengan tujuan membaca zikir atau dengan tujuan tidak ada tujuan sama sekali. Maka dalam hal ini imam tersebut kalau diingatkan dia akan ingat. Itu kalau makmumnya laki-laki. Tapi kalau makmumnya perempuan, yang dilakukan adalah dengan menepukkan tangan kanan di atas punggungnya tangan kiri. Tangan kiri. Ini adalah cara untuk mengingatkan imam yang kelupaan atau mengerjakan sesuatu yang dilarang dalam sholat. Yang keempat, perkara yang keempat yang menjadi perbedaan antara orang laki-laki dan orang perempuan dalam sholat adalah bahwasanya semua badan orang perempuan adalah aurat. Seperti yang kita terangkan dalam kajian kita yang lalu. Semua badan orang perempuan adalah aurat dalam sholat, tidak boleh dibuka kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha." Dan janganlah perempuan-perempuan itu menampakkan perhiasan mereka atau tempat-tempat perhiasan mereka kecuali apa yang terlihat dari mereka. Apa yang terlihat di sini para ulama menafsiri, yang terlihat di sini adalah telapak tangan dan wajah. Telapak tangan dan wajah. Imam Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, annaha sa'alat Nabiya sallallahu alaihi wasallam, "Atusallil mar'atu fi dhir'in wa khimarin wa laysa 'alaiha izarun?" Qala idza kana dhir'u sabighan yughti dhuhura qadamaiha. Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, seorang perempuan itu apakah boleh sholat dengan memakai baju dan memakai kerudung tanpa memakai sarung? Apakah boleh?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Boleh, selagi baju tersebut baju yang panjang bisa menutupi semua kakinya, maka boleh." Jadi meskipun sholat tanpa pakai sarung, boleh pakai baju saja, tapi dengan syarat baju tersebut baju panjang sehingga baju tersebut menutupi semua kaki. Begitu juga memakai khimar, memakai kerudung. Cukup, yang penting semua anggota badannya perempuan dalam sholat adalah aurat kecuali telapak tangan dan wajah. Adapun auratnya orang laki-laki dalam sholat seperti yang kita jelaskan kemarin adalah yang harus ditutup ketika sholat adalah antara pusar dengan lutut. Kalau orang laki-laki sholat dan sudah menutup bagian tubuhnya antara pusar dan kedua lututnya, maka sholatnya sudah sah. Sholatnya sudah sah. Imam Daruqutni dan Imam Baihaqi meriwayatkan sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma fawqa rukbataini minal awrah wa ma asfala minas surrati minal awrah." Yang artinya apa yang di atas kedua lutut adalah aurat dan apa yang ada di bawahnya pusar adalah aurat pula. Ini mengenai auratnya orang laki-laki. Juga Imam Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya sahabat Jabir melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat dengan memakai satu baju saja. Itu yang beliau memakai satu baju saja tanpa memakai sarung, tapi memakai satu baju yang menutupi antara lutut dan dada beliau. Ini menandakan bahwasanya antara lutut dan
antara lutut dan pusar adalah aurat yang wajib untuk ditutup untuk orang laki-laki, ya. Tapi untuk orang perempuan semua badannya adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Hal yang kelima yang menjadi perbedaan antara orang laki-laki dan perempuan di sini adalah bahwasanya orang laki-laki itu disunatkan untuk azan. Jadi kalau orang laki-laki mau mengerjakan sholat maka disunahkan untuk azan dan qomat. Seperti yang kita jelaskan kemarin, azan ini sunnah untuk orang laki-laki. Adapun kalau orang perempuan, maka yang sunnah bagi mereka adalah iqamah saja, qomat saja. Tidak disunatkan untuk mengumandangkan azan. Azan itu untuk orang laki-laki saja. Inilah 5 hal yang menjadi perbedaan antara orang laki-laki dan perempuan dalam sholat, dalam mengerjakan sholat. Seperti yang saya jelaskan dalam kajian kita yang lalu, bahwasanya semua hal yang kita terangkan, baik rukun-rukunnya sholat, atau syarat-syaratnya sholat, atau hal-hal yang disunahkan dalam sholat, laki-laki dan perempuan hukumnya sama. Cuma dalam 5 hal ini saja, di sana ada perbedaan. Di sana ada perbedaan, saya terangkan lagi. Yang pertama adalah bahwasanya orang laki-laki itu kalau sholat disunahkan untuk merenggangkan sikunya ketika sujud dan ketika rukuk, dan mengangkat perutnya dari kedua pahanya ketika sujud dan rukuk. Adapun orang perempuan maka yang sunnah bagi mereka adalah dengan merapatkan badannya dan merapatkan kedua sikunya ke badannya dan merapatkan perutnya ke kedua paha. Yang kedua adalah perempuan disunahkan untuk memelankan suara, tidak mengeraskan suara jika dia sholat di sebelahnya orang laki-laki yang bukan mahramnya. Adapun orang laki-laki, maka dia disunahkan untuk mengeraskan suara ketika dituntut untuk mengeraskan, baik di sebelahnya ada orang laki-laki atau ada orang perempuan. Yang ketiga adalah jika terjadi sesuatu, jika ada jamaah perempuan, maka jika imam mengerjakan sesuatu yang salah, maka cara untuk mengingatkannya adalah dengan bertepuk. Dengan bertepuk yang seperti saya sebutkan tadi, dengan memukulkan tangan kanan ke punggung tangan kiri. Ke punggung tangan kiri. Adapun laki-laki, jika imamnya salah atau imamnya lupa untuk mengerjakan sesuatu, maka caranya adalah dengan mengucapkan tasbih. Cara mengingatkan imam adalah dengan mengucapkan tasbih. Yang keempat, semua badan perempuan adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Untuk orang laki-laki auratnya adalah antara lutut dan pusar. Hal yang kelima yang menjadi perbedaan adalah orang laki-laki dituntut untuk mengumandangkan azan dan iqamah. Adapun orang perempuan dituntut untuk iqamah saja, tidak disunatkan untuk mengumandangkan azan. Ini adalah 5 hal yang menjadi perbedaan antara orang laki-laki dan perempuan dalam sholatnya. Setelah pembahasan ini kita akan membahas masalah baru lagi yang sangat penting, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Pada kajian kita yang lalu telah kita bahas hal-hal yang dimakruhkan. Hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Tinggal satu masalah yang belum kita kaji, yaitu mengenai hal-hal yang membatalkan sholat. Di sini Imam Abi Suja menerangkan kepada kita hal-hal yang membatalkan sholat. Beliau berkata, "Walladzi tabtulu bihi sholatu ahada asyara syai'an." Hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 11 macam. Al-kalamu al-amdu, berbicara dengan disengaja dalam sholat. Wal amalul katsiru, dan gerakan yang banyak dalam sholat. Yang pertama, hal-hal yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah berkata dengan disengaja atau berbicara dengan disengaja dalam sholat. Yang dimaksud dengan berbicara dengan disengaja ini adalah berbicara yang bukan Quran, bukan zikir, dan bukan doa. Jadi kalau ada orang yang dalam keadaan sholat terus berbicara, yang mana kalau yang diucapkan itu bukan Quran dan bukan zikir dan bukan doa, maka batallah sholatnya. Hal ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, qala kunna natakallamu fi sholati
yukallimu ahaduna akhahu fi hajatihi hatta nazalat hadhil ayatu hafidhu 'ala sholawati wa sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang artinya kita dulu jika sholat maka seseorang dari kita bisa berbicara dengan orang lain ketika dalam keadaan sholat. Sehingga turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, hafidhu 'ala sholawati, jagalah salat-salat kamu, wassalatil wusta, dan salat yang penengah, salat asar ya, wa qumu lillahi qanitin, dan salatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dalam keadaan yang khusyuk dan diam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini setelah ketika itu para muslim, para sahabat ketika sholat, mereka bisa bercakap-cakap ketika mereka dalam keadaan sholat. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala melarang hal tersebut dengan menurunkan ayat ini. Imam Muslim meriwayatkan hadis dari sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu wa qad syammat atisan fi salatihi inna hadhihi sholata la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Innama huwa tasbihun wa takbirun wa qiraatul Qur'an. Ketika itu sahabat Muawiyah bin Hakam As-Sulami, beliau ini adalah sahabat yang tinggal jauh dari Madinah, dan suatu ketika beliau ingin ziarah ke Madinah, ingin bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau datang ke Madinah, beliau langsung menuju ke masjid. Ketika beliau datang di masjid, ketika itu para sahabat sedang melakukan sholat berjamaah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika dalam keadaan sholat, maka salah seorang dari jamaah yang sholat di situ bersin. Akhirnya sahabat Muawiyah bin Hakam ini membaca doa untuk orang tersebut, yarhamkumullah. Membaca doa untuk orang tersebut dengan membaca yarhamkumullah. Akhirnya sahabat-sahabat yang lain yang dalam keadaan sholat itu semuanya memandang kepada dia, heran. Memandang dengan pandangan heran. Akhirnya beliau berkata, kenapa kamu kok mandang ana semuanya? Ada apa ini? Maka semuanya diam. Terus meneruskan sholatnya. Lah setelah sholat selesai, baru Rasulullah SAW menegur sahabat Muawiyah bin Hakam dan berkata, inna hadhihi sholata la yasluh fiha syai'un min kalamin nas. Wahai Sufwan, wahai Muawiyah bin Hakam, ketahuilah bahwasanya sholat itu tidak diperbolehkan untuk berbicara. Sesungguhnya sholat itu adalah khusus untuk membaca tasbih dan membaca takbir dan membaca Quran. Nah, dari ini maka bisa kita ketahui ulama mengatakan bahwasanya berbicara ketika sholat adalah membatalkan sholat. Dan ulama Syafi'iyah mengatakan yang dimaksud dengan berbicara di sini adalah mengucapkan dua huruf ketika sholat. Meskipun dua huruf tersebut tidak bisa difaham. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan dua huruf AB dalam sholatnya, berkata AB, maka batallah sholatnya. Meskipun kedua huruf tersebut tidak bisa difaham, tidak mempunyai arti. Atau mengucapkan satu huruf panjang, berkata maka batal juga sholatnya. Meskipun tidak bisa difaham. Atau mengucapkan satu huruf yang bisa difaham. Qi. Kalau dalam bahasa Arab, qi dari waqo yaqi wiqayatan, qi jagalah. Qi punya arti jagalah. Maka ini sudah membatalkan sholat. Jadi mengucapkan atau berbicara dengan dua huruf dalam sholat membatalkan sholat. Membatalkan sholat. Tapi dengan syarat ucapan atau bicara yang dilakukan ini adalah disengaja. Orang tersebut disengaja dan tahu kalau hal itu membatalkan sholat. Tahu kalau hal itu membatalkan sholat. Adapun kalau dia ngomong di sholat tanpa dia sadari, lupa kalau dia dalam keadaan sholat, maka omongan ini atau bicara ini tidak membatalkan sholat. Kecuali kalau bicara tersebut dianggap bicara yang panjang. Yaitu kalau sudah lebih dari 6 kalimat. Kalau sudah lebih dari 6 kalimat maka batallah sholatnya. Kalau dilakukan dalam keadaan lupa atau tidak ngerti.
tidak ngerti, orang jahil, tidak ngerti misalnya kalau orang tersebut orang yang jauh dari ulama atau orang yang baru saja masuk Islam sehingga dia belum mengerti cara-cara sholat dan sesuatu yang membatalkan sholat dengan sempurna. Maka dalam keadaan ini kalau omongan yang diucapkan itu banyak, maka batallah sholatnya. Dan ukuran banyak ini adalah kalau omongan tersebut sudah lebih dari 6 kalimat. Kalau sudah lebih dari 6 kalimat maka terbilang panjang membatalkan sholat. Adapun kalau dia itu mengucapkan kalimat tersebut diucapkan dengan sadar dan tahu hukum, maka dengan mengucapkan 2 huruf saja batallah sholatnya. Atau 1 huruf tapi panjang batallah sholatnya. Adapun dehem, terahnuh gini, atau ketawa, atau nangis, atau merintih, atau misalnya batuk misalnya, kalau hal-hal ini tidak keluar dari ucapan-ucapan tersebut 2 huruf, maka tidak batal sholatnya. Misalnya orang yang dehem-dehem, kalau ketika dehem itu sampai keluar 2 huruf, maka batallah sholatnya. Kecuali kalau dehem tersebut, dehem yang ada udhurnya, misalnya dia adalah imam, dan sekarang dalam keadaan membaca Fatihah, dan tenggorokannya sangat kering, kalau tidak dehem, tidak bisa membaca Fatihah, maka dehem dalam keadaan ini diperbolehkan, dimakfu. Tapi kalau dehem tidak ada alasannya, tidak ada hajatnya, tidak ada yang memaksa dia untuk dehem, maka kalau dehem tersebut menimbulkan 2 huruf, maka batallah sholatnya. Terus hal yang kedua yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak. Gerakan yang banyak yang berturut-turut, 3 kali berturut-turut, yang dilakukan dengan sengaja atau dilakukan dengan tidak sengaja. Maka gerakan tersebut kalau dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja dan banyak, yaitu 3 kali berturut-turut, maka batallah sholatnya. Seperti apa? Seperti ketika dalam keadaan sholat melangkah 3 kali, batal sholatnya. Atau menurunkan tangannya dikobat-kabitkan gini, batal juga sholatnya. Tapi kalau gerakan yang dilakukan ini adalah gerakan yang dilakukan oleh anggota yang kecil, seperti kedipan mata, atau menggerakkan jari jemari sedangkan telapak tangannya diam, yang gerak adalah jari jemarinya saja, maka boleh tidak membatalkan sholat, tapi terhitung makruh. Jadi kalau gerakan yang banyak yang membatalkan sholat, saya ulangi lagi, termasuk yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak, yang berturut-turut 3 kali, baik disengaja atau tidak sengaja, yang dilakukan oleh anggota badan yang besar, seperti tangan atau kaki. Kalau misalnya ada orang yang dalam keadaan sholat terus melangkah 3 kali, maka batallah sholatnya. Atau melompat, dalam keadaan sholat terus kaget melompat, batallah sholatnya. Tapi kalau gerakan yang banyak ini dilakukan oleh anggota badan yang kecil, seperti kedipan mata, dia dalam keadaan sholat kedap-kedip matanya, atau dia menggerakkan telinganya, atau menggerakkan jari jemarinya, sedangkan telapak tangannya diam. Kalau dia misalnya punggungnya geli misalnya, maka dia menggaruk punggungnya dengan jari jemarinya, sedangkan telapak tangannya diam, tidak bergerak, maka boleh. Cuma kalau dilakukan terlalu banyak maka makruh. Ya, yang dimaksud dari pekerjaan atau gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan yang banyak 3 kali, dilakukan dengan cara berturut-turut dan dilakukan oleh anggota badan yang besar seperti kaki dan tangan. Kaki dan tangan. Dan yang dimaksud dengan berturut-turut ini adalah gerakan yang pertama itu sekiranya sambung dengan gerakan yang kedua. Tapi kalau misalnya gerakan yang pertama ini tidak sambung dengan gerakan yang kedua, maka tidak terbilang gerakan yang berturut-turut. Misalnya kalau ada orang sholat berjamaah, terus di depannya itu ada barisan yang kosong, maka disunatkan bagi orang yang di belakang untuk memasuki barisan yang kosong tersebut.
Loh, caranya bagaimana? Caranya dia maju, melangkah satu kali dengan mengangkat kaki kanan, terus mengangkat kaki kiri. Ini 2 gerakan. Terus diam. Diam sebentar, kemudian dia lakukan mengangkat kaki kanan lagi, terus mengangkat kaki kiri, diam lagi. Ini berarti gerakan yang ketiga tidak sambung dengan gerakan yang kedua, maka tidak apa-apa. Tapi kalau dia melangkah langsung, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, maka sudah 3 kali berturut, batallah sholatnya. Ini adalah, karena apa? Karena gerakan yang banyak ini adalah bisa mengurangi kekhusyuan dalam sholat. Orang yang melihat orang tersebut akan ragu-ragu apakah ini orang dalam keadaan sholat apa enggak. Kalau sholat kenapa kok banyak bergerak? Kenapa banyak bergerak? Dan orang yang biasanya dalam sholat itu banyak gerak-geriknya, itu adalah orang yang tidak khusyuk. Suatu ketika Rasulullah SAW melihat seseorang yang sholat, terus gerakannya banyak, sedikit-sedikit garuk-garuk, sedikit-sedikit garuk-garuk. Akhirnya Rasulullah SAW bersabda, "Lau khosya'a qalbuhu la khosya'at jawarihuhu." Seandainya orang yang sholat ini khusyuk hatinya, maka insya Allah semua anggota badannya akan ikut khusyuk juga. Maka orang yang sholat terus banyak gerak-geriknya, sedikit-sedikit garuk-garuk, sedikit-sedikit noleh. Ini adalah menandakan bahwasanya orang tersebut tidak khusyuk dalam sholatnya. Seandainya dia khusyuk dalam sholatnya, benar-benar menghayati dan mengangan-angan apa yang diucapkan, maka dia akan khusyuk. Karena Quran dan doa-doa yang diucapkan oleh orang tersebut adalah mengandung makna yang sangat tinggi sekali. Yang sangat tinggi sekali untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga harus sadar bahwasanya ketika dia sholat, dia itu adalah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi munajat. Lagi menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita saja kalau menghadap kepada presiden, maka kita tidak bisa berbicara dengan seenaknya sendiri. Maka apalagi dalam keadaan sholat menghadap pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga yang membatalkan sholat yang disebutkan oleh Imam Abi Suja di sini adalah wal hadas, dan datangnya hadas. Ketika dalam keadaan sholat terus kentut misalnya, maka batallah sholatnya. Batallah sholatnya. Karena apa? Karena hadas ini adalah membatalkan wudu. Sedangkan syarat sahnya sholat adalah harus ada toharoh. Kalau tidak ada toharohnya, maka sholat tidak sah. Sholat tidak sah. Rasulullah SAW telah bersabda, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza fasa ahadukum fi sholatihi falyansharif falyatawadda wal yu'id sholatahu." Yang artinya, jika salah satu kamu dalam keadaan sholat terus kentut, maka hendaklah dia keluar dari sholatnya dan wudu, kemudian mengulangi sholatnya kembali. Dan hal ini adalah telah menjadi kesepakatan atau ijma' di antara para ulama, kalau orang dalam keadaan sholat terus keluar hadas, maka batallah sholat yang dia lakukan. Terus hal lain yang membatalkan sholat adalah hudusun najasah. Hudusun najasah, terkena najis ketika dalam keadaan sholat. Jadi ketika dalam keadaan sholat terus terkena najis. Misalnya dia ketika dalam sholat terus kejatuhan tai cecak misalnya. Kalau misalnya tai cecak itu tai kering, maka harus dihilangkan langsung. Langsung langsung dibuang sehingga tidak mengenai bajunya. Kalau tidak mengenai bajunya, maka sholatnya sah. Tapi kalau misalnya tai cecak tersebut itu adalah basah dan mengenai bajunya dan tidak dimakfu, maka batallah sholatnya seketika itu juga. Karena apa? Karena seperti yang saya jelaskan, bahwasanya toharoh, bersih dari hadas dan najis adalah syarat sahnya sholat. Jika orang yang sholat terkena najis, dan najisnya tidak dimakfu, seperti najis yang basah, maka
batallah sholatnya seketika itu juga. Ketika itu juga. Tapi kalau yang jatuh itu adalah najis yang kering, sekiranya bisa dihilangkan langsung, tidak menempel ke bajunya, maka tidak batal sholatnya. Tidak batal sholatnya. Atau misalnya dia mempunyai bisul misalnya. Mempunyai bisul. Terus dalam keadaan sholat bisulnya itu pecah sehingga keluar darah semua. Maka sholatnya harus dibatalkan dan mencuci bisulnya, jangan sampai darah yang tercecer itu yang keluar dari bisulnya mengotori masjid. Jadi kalau dia dalam keadaan sholat terus bisulnya pecah, terus darahnya keluar semuanya, maka batallah sholatnya. Seandainya dia sholat, terus baju yang dia kenakan itu baju yang najis, tidak diketahui. Setelah sholat baru dia ingat bahwasanya baju yang dia pakai itu baju najis, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Atau misalnya dia dalam keadaan sholat, ketika sholat tidak tahu bahwasanya baju yang dia pakai terkena najis. Terus setelah selesai sholat baru ketahuan bahwasanya sarungnya itu ketika jalan ke masjid tadi itu kena, misalnya kena comberan, kena kencing misalnya. Maka kalau sudah tahu seperti ini, maka dia wajib untuk mengulangi sholatnya. Untuk hal lain yang membatalkan sholat adalah seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Syuja di sini adalah inkisyaful aurah wa taghyirun niyyah, dan insyaallah untuk hal-hal yang membatalkan sholat yang lainnya akan kita sambung pada kajian kita yang akan datang. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuqna ilman nafi'a wa yaj'al ilmana hujjatan lana. Di sini sebelum kita tutup kajian kita ada pertanyaan dari seorang pendengar setia kita. Beliau ini bertanya mengenai masalah nasab anak zina. Mohon dijelaskan berserta khilafnya. Untuk anak zina perlu diketahui bahwasanya anak zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya. Yaitu kalau ada orang yang berzina, naudzubillah, seorang perempuan berzina dengan orang laki-laki, terus dari perzinaan tersebut menghasilkan anak haram, maka anak tadi yang lahir dari hasil perzinaan tadi tidak bisa dinisbatkan kepada laki-laki yang telah berzina dengan ibunya tadi itu, tidak bisa. Karena apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda seperti dalam hadis yang sahih, al waladu lil firashi walil akhiril hajar. Anak yang dinisbatkan kepada bapaknya adalah anak yang resmi. Adapun untuk orang yang zina, maka dia harus dirajam dengan hajar. Dari hadis ini, para ulama mengatakan, anak hasil zina tidak bisa dinisbatkan kepada bapaknya. Jadi anak zina itu tidak punya bapak. Bapaknya itu siapa? Tidak ada. Karena bapaknya yang menghamili ibunya tadi itu tidak terbilang bapak. Dan dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada ibunya. Dinisbatkan kepada ibunya. Jadi anak tersebut dinisbatkan kepada ibunya, tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Apakah dalam masalah ini ada khilaf? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu apakah ada khilaf apa enggak. Tapi setahu saya, dalam masalah ini tidak ada khilaf bahwasanya anak hasil zina tidak bisa dinisbatkan kepada bapak atau kepada orang yang telah berzina dengan ibunya tadi itu. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita dan semua keluarga kita, juga handai tolan kita agar tidak terjerumus kepada perzinaan. Bahwasanya perzinaan ini adalah perbuatan yang sangat keji. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya fahisyah. Wasa'a sabila, fahisyah, perbuatan yang sangat keji dan jalan yang tidak lurus. Maka nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyahfadhana mimma
yub'iduna minhu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari melakukan sesuatu yang menjauhkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang manfaat dan bisa kita amalkan sehingga ilmu ini bermanfaat untuk kita di dunia dan di akhirat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala ayaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.